Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Saya berasal dari SD Negeri Alun-Alun, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di mana ada kasus Tari mengetahui bahwa sahabat baiknya Rara mengambil dompet yang dia temukan di perpustakaan ketika Rara sedang membersihkan ruangan tersebut. Rara membuka dompet, terdapat uang di dalamnya, dan dia memasukkan dompet tersebut ke dalam tas, menganggap bahwa itu rezeki nomplok yang dia dapatkan. Beberapa saat kemudian, Ibu Sri mengumumkan bahwa Rara kehilangan dompet di perpustakaan. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran harus ditegakkan. Dia harus memberitahukan bahwa dompet tersebut diambil oleh Rara. Di sisi lainnya, jika Rara yang mengambil dompet kemudian Tari melaporkan bahwa Rara pelakunya, ditakutkan hubungan baik mereka, hubungan persahabatan antara Tari dan Rara menjadi rusak. Takut Rara menjadi malu, kemudian mental Rara menjadi terganggu akibat laporan tersebut. Kemudian, bagaimana seharusnya Tari menyikapi hal tersebut? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, nilai yang bertentangan adalah kejujuran versus persahabatan. Kejujuran, Tari harus jujur bahwa Rara yang melakukan kegiatan pengambilan tersebut. Dia harus jujur melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Rara. Di satu sisi ada nilai persahabatan antara Tari dan Rara. Takut ketika Tari menyampaikan, maka persahabatan mereka menjadi terganggu. Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Dalam kasus tersebut, tentu yang terlibat adalah Nina, siswa yang kehilangan dompet, kemudian Rara, siswa yang mengambil dompet, Tari dia sendiri sebagai siswa yang menjadi saksi, dan Bu Sri sebagai guru pustakawan yang melaporkan kehilangan dompet Nina. Dompet Rara. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, fakta-fakta apa yang relevan dalam kasus tersebut? Faktanya bahwa Rara merupakan siswa yang mengambil dompet yang berisi uang. Dompet tersebut adalah dompet milik Nina. Sedangkan Rara menganggap bahwa itu adalah rezeki dia yang menemukan dompet berisi uang tersebut. Kemudian fakta selanjutnya, Tari, sahabat Rara yang kebetulan berada di perpustakaan, dia melihat kejadian yang dilakukan oleh Rara. Kemudian Bu Sri sebagai guru yang mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Tari dan Rara
merupakan sahabat dekat, sehingga kekhawatiran dari Tari seandainya bicara jujur akan merusak persahabatan mereka. Langkah selanjutnya, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa melakukan uji legal. Apakah tindakan Rara tersebut melanggar hukum? Sudah jelas bahwa ketika Rara mengambil milik orang lain dan tidak mengembalikannya, hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum. Apalagi dia beranggapan bahwa itu temuan tersebut merupakan rezeki yang diperoleh oleh dia. Selanjutnya, uji regulasi. Dalam uji ini kita lihat apakah tindakan Rara sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah. Tentu tindakan Rara tidak sesuai dengan kode etik maupun kebijakan sekolah. Kemudian uji intuisi. Apakah hati nurani Tari ketika melihat kejadian tersebut? Menyaksikan hal tersebut, hati nurani Tari menyatakan bahwa ia harus berkata jujur bahwa Rara yang menemukan dompet tersebut atau yang mengambil dompet tersebut. Kemudian uji publikasi, bagaimana yang terjadi dengan Rara apabila informasi tersebar di media sosial atau tersebar langsung terhadap teman-teman mereka di sekolah. Kemudian yang terakhir uji panutan atau uji idola, di mana tokoh panutan akan memilih dan menegakkan kejujuran dan kebenaran. Baik, langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, mana yang bisa dilakukan oleh Tari. Pertama, keadilan versus kasihan. Berarti memilih antara menegakkan aturan secara ketat atau memberikan kelonggaran yang bersifat empati. Dalam kasus ini, Tari menegakkan aturan dengan mengemukakan kesalahan yang dilakukan oleh Lara. Namun di sisi yang lain, Tari juga merasa kasihan terhadap Rara sebagai sahabat baiknya. Tari bisa merasakan bagaimana perasaan Rara apabila orang lain mengetahui dia sebagai pelaku pengambilan dompet milik Nana. Langkah keenam, prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan? Prinsip pertama yang bisa dilakukan adalah prinsip berpikir hasil akhir atau end-based thinking. Prinsip ini menekankan pada konsekuensi atau hasil akhir dari suatu keputusan. Dalam hal ini, Tari bisa menyelesaikan permasalahan dengan melaporkan bahwa dompet Nana diambil oleh Rara. Pada akhirnya permasalahan akan selesai dengan mengembalikan dompet yang diambil oleh Rara kepada pemiliknya. Namun dalam hal ini, Tari tidak sama sekali memperhatikan perasaan Rara. Jadi ini hanya berbasis pada hasil akhirnya saja. Kemudian yang selanjutnya, berpikir berdasarkan peraturan. Prinsip ini berfokus pada keputusan terhadap aturan atau kebijakan yang ada.
Dalam prinsip ini yang menjadi patokan tari memaksa Rara untuk mematuhi aturan sekolah, yaitu kejujuran. Perasaan Rara pun kembali dikesampingkan oleh tari dalam menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip ini menekankan pentingnya empati dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Dalam kasus ini, tari akan memikirkan dampak langsung yang akan diterima oleh Rara apabila dia melaporkan langsung perbuatan yang dilakukan oleh Rara mengambil dompet Nina. Hukum sosial tentunya akan diterima oleh Rara, menyebabkan terjadinya gangguan psikologis yang bisa berakibat fatal terhadap Rara. Namun di sisi lain, dompet yang diambil oleh Rara harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Nina. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Opsi lain yang kreatif, adil, dan bijaksana yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan di atas, yaitu dengan menggunakan investigasi opsi trilema. Sangat penting untuk membuka kemungkinan solusi ketiga di luar dua pilihan yang tampak saling bertentangan. Dengan mengeksplorasi kompromi atau pendekatan baru, kita bisa menemukan penyelesaian yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana dalam menghadapi dilema moral, daripada hanya memilih antara opsi A dan opsi B. Langkah selanjutnya, apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus tersebut? Keputusan akhir yang diambil yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip ini menekankan prinsip empati dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Dalam kasus ini, tari akan memikirkan dampak langsung yang akan diambil atau yang akan diterima oleh Rara apabila dia melakukan perbuatan tersebut. Hukum sosial yang akan diterima bisa menyebabkan terjadinya gangguan psikologis yang bisa berakibat fatal terhadap diri Rara. Namun di sisi lain, dompet yang diambil oleh Rara harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu tari. Melibatkan Bu Sri untuk membantu menyelesaikan masalah bisa menjadi solusi. Menceritakan kronologis kejadian, kemudian memohon Ibu Sri untuk tidak menyebutkan tari sebagai saksi kejadian, pemanggilan Rara yang tidak menimbulkan efek curiga dari teman-temannya, tidak memberikan hukuman yang berlebihan terhadap Rara, dan mengembalikan dompet Nina tanpa menyebutkan Rara sebagai pelaku pengambilnya. Tentunya Ibu Sri akan mempunyai solusi yang terbaik dan tidak akan terdapat gesekan antar siswa apabila tari yang langsung bicara terhadap Rara. Dan tidak akan terjadi pula gesekan antara Rara dengan Nina ketika Nina tidak mengetahui bahwa yang mengambil dompet tersebut adalah Rara. Langkah 9, pelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut akan memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Dalam pengambilan keputusan, kita harus bisa melihat inti permasalahan. Pada akhirnya, kita bisa memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut. Solusi yang kita berikan tentunya bisa memberikan hasil yang tidak merugikan salah satu pihak. Jangan sampai satu masalah akan menimbulkan masalah yang baru. Dengan mengeksplorasi kompromi atau pendekatan baru, kita bisa menemukan penyelesaian yang lebih kreatif,
adil dan bijak dalam menghadapi dilema moral daripada hanya memilih antara opsi ada A dan opsi B. Dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah akan bisa menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, kemudian lihat kembali keputusan dan refleksikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.